Maka ada satu orang namanya Darwin. Semua orang tahu, ini ilmuwan disebutkan namanya. Katanya ilmuwan, gitu kan. Tapi umat Islam tidak akan mengakui dia sebagai seorang ilmuwan. Selamat datang di channel Bumi Lasura. Hari ini kita akan menyelami salah satu teori paling kontroversial sepanjang sejarah, teori evolusi Darwin. Banyak dari kita bertanya-tanya, benarkah manusia berasal dari kera? Apakah itu sains, spekulasi, atau ada hal yang lebih dalam lagi? Teori ini telah memicu debat selama lebih dari 150 tahun, melibatkan ilmuwan, filsuf, agamawan, bahkan politisi. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas isi teorinya, tapi juga siapa yang menentangnya, kenapa mereka menentangnya, dan apakah teori ini masih relevan hari ini? Charles Darwin lahir di Inggris tahun 1809. Sejak kecil, ia sudah tertarik pada dunia alam. Tapi titik balik hidupnya terjadi saat ia ikut ekspedisi dengan kapal HMS Beagle pada usia 22 tahun. Di sanalah ia mulai mengumpulkan data yang kelak menjadi fondasi teorinya. Di Kepulauan Galapagos, Darwin melihat sesuatu yang mencengangkan. Spesies burung finch yang serupa, tapi memiliki bentuk paruh yang berbeda tergantung pulau tempat mereka hidup. Dari sinilah muncul gagasan bahwa makhluk hidup bisa berubah menyesuaikan lingkungan. Darwin mengajukan gagasan bahwa makhluk hidup yang paling mampu beradaptasi akan bertahan hidup dan berkembang biak. Ini disebut seleksi alam. Bukan yang terkuat, tapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Menurut Darwin, perubahan spesies tidak terjadi dalam satu malam. Evolusi adalah proses lambat yang berlangsung selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Ketika teori ini dipublikasikan pada tahun 1859 lewat bukunya The Origin of Species, banyak pihak, terutama institusi keagamaan, merasa terancam. Mereka menganggap teori ini menafikan penciptaan manusia oleh Tuhan. Perdebatan pun pecah antara ilmuwan dan teolog. Apakah manusia hasil evolusi, atau ciptaan langsung? Masyarakat terbelah. Bagi sebagian, ini adalah perang antara ilmu dan iman. Ilmuwan menemukan banyak fosil transisi, seperti Australopithecus dan Homo habilis, yang memperlihatkan perubahan bertahap dari kera ke manusia. Belakangan, DNA juga jadi bukti kuat adanya hubungan antar spesies. Beberapa contoh evolusi bahkan bisa kita lihat hari ini, seperti bakteri yang jadi resisten terhadap antibiotik, atau perubahan bentuk paruh burung dalam beberapa dekade. Kritikus berpendapat bahwa masih banyak celah dalam catatan fosil. Rantai yang hilang antara manusia dan kera belum sepenuhnya jelas. Beberapa ilmuwan berargumen bahwa organ seperti mata terlalu kompleks untuk muncul secara bertahap. Ini dikenal sebagai argumen from design. Sebagai respons atas kelemahan teori Darwin, muncul teori intelligent design, gagasan bahwa kehidupan terlalu kompleks untuk muncul tanpa campur tangan kecerdasan. Pendukungnya tidak menyebut Tuhan secara langsung, tapi mereka yakin ada perancang di balik segalanya. Meski banyak kritik, teori Darwin tidak mati. Ia justru berkembang menjadi neo-Darwinisme, yang menggabungkan seleksi alam dengan genetika modern. Mutasi genetik acak ini menjadi bagian penting dalam proses evolusi. Tidak semua agama menolak evolusi. Beberapa tokoh Katolik dan Islam modern menganggap evolusi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Evolusi bukan bertentangan, melainkan cara Tuhan mencipta. Teistik evolusi adalah pandangan bahwa Tuhan menciptakan kehidupan melalui proses evolusi. Ini menjadi jembatan antara sains dan iman, menghindari ekstremisme di kedua sisi. Sering disalahpahami, Darwin tidak pernah bilang manusia berasal dari kera. Yang ia sampaikan adalah manusia dan kera memiliki leluhur yang sama. Tapi kesalahpahaman ini justru menciptakan stigma besar. Faktanya, DNA manusia dan simpanse 98% mirip. Struktur tulang, sistem saraf, hingga pola sosial menunjukkan kesamaan yang menguatkan argumen evolusi. Tanpa teori evolusi, kita tidak akan punya pemahaman tentang resistansi antibiotik, vaksin, dan genetika modern. Evolusi membantu kita melawan pandemi dan memahami penyakit bawaan. Hubungan antar spesies dalam ekosistem juga dipahami lewat evolusi. Perubahan satu spesies bisa berdampak pada seluruh rantai makanan. Penting diingat, evolusi bukan dogma. Ia adalah teori ilmiah yang terus diuji. Bukan untuk disembah, tapi untuk dipahami. Ia bisa berubah, jika ada bukti baru yang lebih kuat. Di akhir hari, sains menjawab bagaimana, agama menjawab mengapa. Kita tidak harus memilih satu dan menolak yang lain. Justru keduanya bisa membawa kita pada pemahaman lebih dalam tentang diri kita, asal-usul kita, dan tempat kita di alam semesta.
Pada akhirnya, teori Darwin, seperti teori ilmiah lainnya, adalah hasil dari upaya manusia memahami alam semesta yang luas dan rumit. Ia bukan kebenaran mutlak, tapi sebuah kerangka berpikir yang terus dikaji dan diuji. Ada yang sepakat, ada yang menolak, dan itu bagian dari dinamika ilmu pengetahuan. Yang penting, kita belajar berdialog, bukan berdebat. Bertanya, bukan saling menyalahkan. Apakah manusia berasal dari kera? Pertanyaannya jauh lebih dalam dari itu. Yang jelas, perjalanan manusia adalah kisah panjang yang belum selesai, dan masih banyak misteri yang menunggu untuk ditemukan, baik lewat sains, keyakinan, maupun kebijaksanaan hidup. Jadi, mari kita terus belajar, dengan pikiran terbuka, hati yang tenang, dan semangat mencari kebenaran. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kamu suka konten yang mengajak berpikir seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena belajar tak pernah berhenti. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Jangan percaya. Jangan percaya. Charles Darwin mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet, silakan saja. Cuma jangan ngajak-ngajak saya. Kita manusia. Dan ingat, karena kita manusia, keturunan Adam, disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, berarti kita pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam yang diberikan oleh Allah. Apa sifat kemanusiaan itu? Seperti tadi Adam makan minum, kita makan minum. Adam wafat, kita wafat. Tapi jangan lupa, Adam diberikan bekal pengetahuan, kita pun diberikan bekal pengetahuan. Ketika Allah mengatakan, manusia pertama Adam, saya berikan memori yang sangat luas, bekal ilmu yang luar biasa. Maka semua anak cucu Adam pun menyanding namanya Bani Adam. Mereka pun mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Bekalnya diberikan. Cuman bedanya karena Adam Nabi memiliki sifat kenabian. Kita bukan Nabi, tidak memiliki fitrah kenabian.